Kalau kita duduk di hadapan orang yang wali, orang yang sudah sempurna di hadapan Allah, tentu curahan rahmat yang diberikan Allah kepada wali itu sangat besar, dan kita dapat di depannya, duduk di hadapannya itu. Jadi artinya rahmat yang kita peroleh dengan sesaat duduk di hadapan wali itu lebih banyak rahmatnya daripada ibadah kita sepanjang hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa qila li Abi Yazid al-Bastami marratan hadithna an musyahadatika minallahi ta'ala fasaha thumma qala wailakum la yasluhu lakum an ta'lamu dhalik. Qila fahadithna bi ashaddi mujahadatika li nafsika fillahi ta'ala faqala wa hadha aidan la yajuzu an utli'akum alayh. Qila fahadithna an riyadati nafsika fi bidayatik faqala na'am. Da'autu nafsi ila Allah fajamahat alayya fa'azamtu alayha alla ashrabal ma'a sanatan wa la azukan naum sanah fawafat li bidhalik. Wa yuhka an Yahya ibn Mu'adz annahu ra'a Aba Yazid fi ba'di musyahadatihi min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr mustawfizan ala suduri qadamayhi rafi'an akhmasayhi ma'a akibaihi anil ard ضاربا بذقنه على صدره شاخصا بعينيه لا يطرق. قال ثم سجد عند السهر فأطاله ثم قعد فقال اللهم إن قوما طلبوك فآتيتهم المشي على الماء والمشي في الهواء فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك. وإن قوما طلبوك فآتيتهم ضي الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك. وأن قوما طلبوك فآتيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك. حتى عد نيفا وعشرين مقاما من كرامة الأولياء ثم التفت فرآني فقال يحيى. قلت نعم يا سيدي. فقال مزمة أنت هنا؟ قلت منذ حين. فسكت. فقلت يا سيدي حدثني بشيء. فقال أحدثك بما يصلح لك. أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي فأراني الأراضين وما تحتها إلى الثرى ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السماوات وأراني ما بها من الجنان إلى العرش إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Pada suatu kali orang berkata kepada Abu Yazid Al-Bastami, ceritakan kepada kami wahai Syekh Abu Yazid Al-Bastami dari hal musyahadahmu kepada Allah Ta'ala. Orang takun lawan Abu Yazid, wahai Abu Yazid, kayak apa pian itu musyahadah kepada Allah, kayak apa pian itu menyaksikan Allah artinya. Maka berteriaklah Abu Yazid, kemudian ia berkata, celakalah kamu, tidak patutlah bagimu untuk mengetahui yang demikian. Nah, perkara musyahadah itu kada bisa dikisahkan kepada orang lain. Kalau dikisahkan juga orang lain kada mengerti, kada paham, dan bisa membawa kepada kekafiran bagi yang mendengarnya. Nah, ceritakanlah kepada kami bagaimana engkau musyahadah kepada Allah. Ujar Abu Yazid, celaka engkau, tidaklah patut
bagimu untuk mengetahui yang demikian. Kemudian ia ditanya lagi, ceritakanlah kepada kami mengenai kuatnya mujahadahmu bagi dirimu pada jalan Allah. Kemudian orang bertanya lagi kepada Abu Yazid, bagaimana kuatnya mujahadah pian di jalan Allah itu, bagaimana kuatnya pian memerangi nafsu di jalan Allah. Abu Yazid menjawab, ini juga tidak boleh diperlihatkan kepadamu. Kemudian Abu Yazid ditanya lagi, maka ceritakanlah kepada kami mengenai latihan untuk dirimu pada permulaan mujahadahmu. Nah, Abu Yazid berkata, ya, saya mengajak diriku kepada Allah. Kalau permulaannya itu boleh dikisahkan, tapi kalau perjalanan mujahadah itu kada patut dibuka, apalagi musyahadah itu. Nah, kalau permulaannya, ujar Abu Yazid, aku pertama mengajak diriku ini kepada Allah, mengajak nafsu kepada Allah. Tentu yang pertama itu nafsu seseorang itu namanya nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah ini nafsu yang selalu membawa kepada kehinaan, membawa kepada kemudaratan, membawa kepada kesengsaraan di akhir hari. Nah, nafsu amarah ini pertama Jisidin dulu ku ajak, ku bawai untuk mengabdi kepada Allah. Lalu ia tidak patuh padaku. Nafsu amarah itu kalau diajak memang ini kadang mau patuh, karena gawiannya amarah itu selalu kepada hal-hal yang negatif, hal yang maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan itu umumnya dari nafsu ammarah, dari nafsu ammarah. Keinginan-keinginan untuk bersenang-senang di dunia, walaupun akibatnya susah di akhirat, nah itu ajakan nafsu ammarah. Keinginan-keinginan yang bersenang-senang di awal, di permulaan, walaupun susah di belakang hari, itu ajakan nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini nafsu yang paling kada suka diajak bersakit-sakit untuk bersenang kemudian, paling kata ketujuhnya. Nafsu ammarah ini mengajak kita benyaman-nyaman dahulu, bersakit-sakit kemudian. Nah itu gawian nafsu ammarah. Nah, orang berzina contohnya, kan zina ini hukumannya bisa dipukul 100 kali, bisa dihukum rajam. Tapi ajakan nafsu amarah kadang memandang kepada akibat, nang dipandang kesenangan sesaat. Berzinalah kamu, masalah hukuman itu kaina yang dipikirkan. Nah ini gawian nafsu amarah. Ada duit nang haram, ambil duit nang haram itu, perkara itu betul kaina. Nah ini nafsu amarah, selalu memikirkan, menginginkan yang senang terlebih dahulu. Kaina ujungnya kayak apa, kata penjara, kakak ada tahu kisah lagi ini. Nah jadi ujar Abu Yazid, nah, pada awalnya nafsu ammarahku ini ku bawai untuk taat kepada Allah, maka kada maunya, kada mau, tidak patuh padaku. Maka saya berazam padanya. Lalu ujar Abu Yazid, amun ikam kada mau patuh kepada Allah, ikam akan kuhukum, wahai nafsu ammarah. Ikam akan kuhukum, ikam akan kusiksa. Nah, siksaannya apa? Untuk meninggalkan minum air selama 1 tahun, dan saya berazam untuk meninggalkan tidur 1 tahun. Nah, ikam bila kada mau menurut, jar Abu Yazid, ikam kada ku nginumi setahunan ini lawan banyu, dan ikam kada ku gulingakan selama 1 tahun. Nah, dalam bab suluk itu disebut ngarannya mu'aqabatun nafsi, menghukum diri, menghukum nafsu. Nafsu amarah ini kalau pada dihukum demikian, kada akan bisa menjadi nafsu lawamah.
kada akan bisa berubah menjadi nafsu lawamah. Sedangkan untuk menjadi mutmainnah itu perlu dahulu lawamah ini. Urutannya nafsu amarah, nah diajak, dipaksa, dikarasi, dihukum kalau perlu. Banyak cerita-cerita dahulu orang-orang aulia Allah dalam perjalanannya itu, mereka menghukum diri mereka karena diri mereka itu kada patuh kepada Allah. Ada di antara mereka itu yang melarang matanya untuk melihat yang haram. Tahu-tahu si mata ini kenapa ketujuh melihat yang haram, maka sudah dilarang kan jangan melihat yang haram wahai mata. Sekalinya ada yang haram dilihatinya oleh mata, dihukumnya matanya, dicungkilnya matanya, ini mata yang kurang ajar, dibuang sudah matanya. Nah itu mu'aqabatun nafsi. Nah jadi orang yang seperti ini dalam hal menyiksa nafsu yang tidak patuh kepada Allah. Nah jadi si jin tadi begitu dicungkil si jin matanya, karena ini mata yang ketujuh maksiat, yang ada pemaksian nih, dicungkil mata, kada bermata lagi sebiji. Lalu ada orang kemarau panjang, orang minta hujan, kada hujan-hujan juga hari. Lalu si jin berdoa, ya Allah, dengan amal hamba yang pernah mencungkil mata karena mata ini maksiat, maka hujanilah kami. Maka hujan hari pada ketika itu. Diberi Allah karamat, diberi Allah kemuliaan. Orang yang menghukum dirinya sendiri yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi di sini Abu Yazid Al-Bastami beliau menceritakan tentang awal perjalanan Sidin. Beliau hukum diri Sidin, beliau mu'aqabatun nafsi. Nah kita ini biasanya muhasabah. Kita biasa muhasabah, kuciak-kuciak di situ kamari. Muhasabah itu menghitung diri, menganalisa diri yang dahulu. Itu muhasabah. Mestinya muhasabah itu kada sampai di situ, ditindaklanjuti muhasabah itu dengan mu'aqabah. Karena kalau muhasabah aja kada ada maknanya. Muhasabah itu, ya Allah, hamba banyak maksiat lawan engkau. Mata hamba sering memandang yang haram, tangan hamba sering memegang yang haram, perut hamba sering diisi dengan yang haram. Itu muhasabah. Muhasabah itu kada ada maknanya kalau kada ditindaklanjuti dengan mu'aqabah, menghukum diri yang salah. Nah jadi Abu Yazid ini beliau begitu muhasabah, ternyata nafsu Sidin itu ada dua yang paling berat. Satu melawan air, dua melawan guring. Sidin kalau kada makan tahan, tapi kalau kada minum kada tahan, kada guring kada kawa juga. Nah, jadi dua ini yang berat bagi Sidin. Lalu Sidin hukum diri Sidin itu dengan hukuman kada boleh minum setahun, kada boleh guring setahun. Nah ini mu'aqabah nang keras. Namun kita bertahap mu'aqabah itu nggak usah bertahun-tahun kada guring, semalaman gini cukup. Misalnya hari ini tadi banyak melihat nang haram, hari ini banyak melihat nang kada baik, nah malamnya dihukum mata baca Quran semalaman, itu pun sudah luar biasa, itu pun sudah mendatangkan manfaat yang besar kepada diri kita. Aduh sebetahun-tahun itu menghukum diri semalaman aja cukup. Nah bila kada mu'aqabah itu kada ada artinya muhasabah. Sama kita misalnya, aku ini banyak hutang lawan nikam lah, semalam 1.000, harinya 2.000, semalamnya 3.000, bayarnya kada. Nah apa gunanya hitung itu? Nah kan mu'aqabah ini membayar, artinya membayar kesalahan kita. Nah bila sudah kita mu'aqabah, dan mu'aqabah nafsu itu diperlukan mujahadah, kesungguhan yang kuat. Bila kada mujahadah, kada akan bisa kita mu'aqabah itu, menghukum diri.
Bila kita kada sungguh-sungguh bujur, kita kada akan bisa muakabah, menghukum diri. Nah, bila sudah mujahadah, ini usaha dari hamba, dari salik. Seorang salik itu usahanya yang bisa dilaksanakannya adalah muhasabah, menghitung diri apa-apa yang berat bagi nafsuku. Dihukum nafsu dengan demikian, bersungguh-sungguh menjalankan hukuman itu. Nah, sampai di situ batas usaha hamba. Nah, bila sudah kita bujur-bujur mujahadah itu, Allah akan memberikan kepada kita yang namanya muhadharah. Nah, ini anugerah dari Allah berkat perjuangan kita. Allah beri muhadharah. Muhadharah itu apa artinya? Kita akan selalu merasa Allah Ta'ala itu hadir. Muhadharah akan merasa Allah Ta'ala selalu ada, merasa selalu ada. Kita masuk kamar merasa Allah Ta'ala itu ada. Nah, kita ke pasar merasa Allah Ta'ala itu ada. Dimanapun kita berada selalu merasa hadir Allah itu. Nah, itu kada bisa kita dapatkan, Allah kadang memberi itu kalau terlebih dahulu kita kadang melalui proses muhasabah, muakabah dan mujahadah itu kada bisa. Nah, bila muhadharah itu selalu hadir Allah Ta'ala itu, karena diberi Tuhan pulang kita ngarannya itu mukasyafah. Nah, mukasyafah itu artinya dibuka Tuhan hijab. Nah, dibuka Tuhan hijab. Jadi bukan hanya kita merasakan Allah Ta'ala itu hadir, tapi kita sudah melihat hati kita dengan Allah Ta'ala itu. Nah, ini sudah dibuka Allah hijab itu. Bila sudah dibuka Allah hijab itu, mukasyafah ngarannya. Nah, kita hati sudah memandang kepada Allah, itu ngarannya musyahadah tadi. Nah, jadi musyahadah itu sesuatu jalan yang panjang, yang kada bisa kita dapat dengan mudah, kecuali diberi Allah pertolongan. Makanya tadi minta kisahkan lawan Abu Yazid, kisahkan bang lawan kami musyahadah pian, kada kau dikisahkan. Musyahadah itu mujahadah pun kada kau dikisahkan. Yang kau dikisahkan ini adalah awal pertama riyadhah, awal pertama kita menghukum diri. Nah, itu kau dikisahkan kepada orang. Sehingga diriku nafsuku mau mematuhinya untuk bermujahadah itu. Dan nafsu ini kalau kita hukum dengan mujahadah, nah kita hukum dengan sungguh-sungguh, dia akan patuh. Itu sudah dijamin. Kalau kita bujur-bujur mendidik diri kita bujur-bujur mendidik nafsu kita, pasti patuh. Itu Al-Quran sudah menjamin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur bersungguh-sungguh pasti dia Tuhan. Bersumpah Tuhan tuh lamul kasam, lanahdiyannahum, sungguh kami berikan dia petunjuk kepada jalan kami. Artinya kalau kita hendak bujur-bujur mau membaiki diri, Allah pasti menolong, pasti baik diri kita. Nah, Allah pasti menolong, pasti baik. Kalau kita bujur-bujur hendak meluruskan nafsu kita supaya bujur, hendak jadi orang baik, pasti baik. Asal bujur-bujur. Nang mau kada baik tu kada bujur-bujur, banu hendak banu kada. Nah, ini Allah kada menolong. Allah kada menjanjikan kalau bolak-balik itu banu hendak, banu kanjang, banu kandur, banu pina kuat, banu lemah. Nah, ini Allah kada menolong itu. Allah akan memberi pertolongan kalau kita sudah bujur-bujur bulat, bujur-bujur kuat memperbaiki diri, Allah dengan mudah memberikan pertolongan itu. Nah, sehingga nafsuku, diriku mau mematuhi untuk bermujahadah itu. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan hukuman-hukuman yang patut diberikan bila mana kita melanggar sesuatu yang diperintah oleh Allah, dan hukuman-hukuman yang diatur, yang ditulis oleh Imam Ghazali itu ukuran yang sedang.
Ada urusan kayak kada minum setahun, itu terlalu berat untuk kita. Nah, itu bisa putus asa pulangnya, bisa bermatian di tengah jalan itu. Nah, Imam Ghazali sering cukup bahwa kalau kita hari ini misalnya tadi ada melangkahkan kaki kepada perbuatan yang maksiat, nah, maka itu kita hukum kaki kita ini kita langkahkan beberapa langkah juga untuk hal-hal kebaikan, silaturahmi, untuk menolong orang dan sebagainya, sebagai hukuman kepada kaki yang tadinya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulut yang tadinya misalnya menggibah orang, mulut yang tadinya berdusta, mulut yang tadinya sia-sia, itu dihukum dengan baca Quran 2 juz misalnya. Nah, sebagai kafarat daripada perbuatan yang kada baik tadi. Nah, itu cara yang mudah untuk mu'aqabatun nafsi, menghukum diri yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila diri kita ini kita hukum dahulu dalam dunia, kita di akhirat kada dihukum Tuhan lagi. Kada dihukum Tuhan lagi. Berarti sebenarnya maksiat, melangkah kepada maksiat, kita hukum dengan melangkah kepada menolong orang. Kita langkah kepada, kita gunakan kaki kita bisa melangkah kepada hal-hal yang baik, kita hukum. Mata kita memandang kepada yang haram, kita hukum dengan memandang Al-Quran sambil membacanya. Kita hukum dalam dunia, di akhirat kada ada lagi hukumannya, karena sudah dihukum di dalam dunia. Diceritakan oleh Yahya bin Mu'adz bahwa ia melihat Abu Yazid pada sebagian musyahadahnya dari sesudah salat Isya sampai terbit fajar, di mana ia menduduki pangkal kedua tapak kakinya, mengangkat kedua lekuk tapak kakinya serta kedua tumitnya dari lantai, mengheningkan dagunya di atas dadanya, memandang dengan kedua matanya dan tidak berkedip. Yahya bin Mu'adz terus berkata, kemudian Abu Yazid pada waktu sahur dan melamakan sujud itu, kemudian sidin duduk lalu berdoa Abu Yazid tadi, ya Allah, sesungguhnya suatu kaum meminta kepadamu, artinya minta karamah. Ada orang-orang yang minta kepada engkau, ya Allah, karamat, lalu engkau berikan kepadanya bisa berjalan di atas air dan bisa berjalan di atas udara, maka mereka senang dengan yang demikian itu, dan saya berlindung denganmu daripada yang demikian itu. Artinya, wahai Tuhan, banyak orang-orang yang minta kepada engkau karamat, engkau berikan dia karamat, dan hambamu ini tidak minta karamat kepada engkau, dan hambamu ini tidak minta karamat kepada engkau. Suatu kaum meminta kepadamu, maka engkau berikan kepadanya bumi menjadi dekat dalam perjalanan. Ini karamat itu ada yang diminta, ada yang kada. Ada memang orang yang minta karamat, diberi Allah karamat. Ada orang yang kada minta, diberi Allah juga karamat. Macam-macam karamatnya itu. Ada yang bumi dilipat oleh Allah. Hari ini nya berada di sini, tapi jam berikutnya berada di mana, yang jauh, yang mungkin beberapa hari hingga sampai ke sana. Nah, itu karamat juga. Kayak wali-wali abdal. Nah, itu mereka setiap subuh mereka berjalan keliling dunia. Ada yang keliling negeri saja sesuai pangkatnya di sisi Allah. Mereka akan menjenguk orang-orang yang dikasihinya. Nah, subuh naik ke rumah sini, orang rumah ada tahu pang, ada melihat kadernya, gimana naik ke sini, naik ke sana, naik ke sana, naik ke sana. Kayaknya subuh orang bang sampai di rumahnya buang bebulik. Nah, itu yang diberi Allah karamat tayyul ardi ngarannya, didekatkan bumi baginya. Ini ke misalnya ke Surabaya, kayak menyebelah rumah aja, cuma 2 langkahnya sampai ke Surabaya situ. Itu diberi Allah karamat. Nah, ada orang-orang yang minta kepada engkau, ya Allah, diberikan karamat seperti demikian, maka mereka senang atas pemberian itu. Dan saya berlindung kepadamu daripada yang demikian itu.
Ujar Abu Yazid, ulun kada hendak itu wahai Tuhan. Dan suatu kaum meminta kepadamu ya Allah, lalu engkau berikan kepadanya perbendaharaan bumi. Ada yang minta kepada Allah, minta luasakan rezeki, diberi Allah rezeki, siang malam datangan rezeki ke rumahnya, kada kelengkisan lagi. Ini minta diberi Tuhan itu. Maka ia senang atas pemberian itu, dan saya berlindung kepadamu untuk meminta yang demikian. Ulun kada minta keluasan rezeki itu. Sehingga ia menghitung dari karamat para wali lebih dari 20 makam. Ada yang minta kepada engkau ya Allah ini, ulun kada minta itu. Ada yang minta kepada engkau ya Allah demikian, ulun kada minta itu. Kemudian Abu Yazid berpaling, maka ia melihatku. Ujar Yahya bin Mu'adz tadi. Begitu Abu Yazid menoleh, melihat lawan aku. Dan ia lalu memanggilku, wahai Yahya. Yahya bin Mu'adz. Saya menjawab, iya wahai tuanku. Ia bertanya kepadaku, sejak kapan kamu berada di sini? Kamu berada di sini? Saya menjawab, sejak sesaat ini. Kemudian ia diam, Abu Yazid Al-Bastami tadi. Maka saya bertanya kepadanya, Abu Yazid, wahai penghuluku, ceritakanlah kepadaku akan sesuatu. Kisahkan pengnapakah kawan ulun nina. Ia Abu Yazid lalu berkata, akan saya ceritakan kepadamu apa yang baik untukmu. Kisahkan kepada engkau apa yang baik untukmu. Allah Ta'ala memasukkanku pada palak yang paling bawah. Lalu saya diputarkan pada alam malakut yang paling bawah. Allah telah memperlihatkan kepadaku segala lapisan bumi dan apa yang berada di bawahnya. Allah membawa aku keliling bawah bumi, melihat macam-macam di situ, permata, segala macam batu, jamrud, yakut, berlian, kelihatan semuaan. Sampai berada di bawah, betul di bawah, paling bawah. Kemudian Allah memasukkanku pada palak yang paling atas. Maka saya dikelilingkannya pada suatu langit dan diperlihatkannya kepadaku sesuatu apa yang berada di dalamnya dari surga-surga sampai kepada aras. Kemudian disuruhnya saya berhenti di hadapannya. Sudah dibawa keliling bawah tanah habis, Abu Yazid dibawa keliling langit, surga, aras habis. Lalu aku disuruh berhenti di hadapan Allah. Kemudian dia berfirman, mintalah kepadaku apapun yang kamu lihat. Kamu tidak melihat sudah bumi dengan segala isinya, kamu minta apa hendak. Kamu sudah keliling langit, aras, apa naik kamu hendak, mintalah kepadaku. Sehingga aku akan memberikan kepadamu, ujar Tuhan. Maka saya menjawab, ujar Abu Yazid, wahai Tuhanku, saya tidak melihat apapun yang saya pandang baik, lalu saya meminta kepadamu untuk itu. Ujar Abu Yazid, apapun yang kau perlihatkan segala kebaikan, keindahan kepadaku itu, aku tidak minta itu kepada engkau, wahai Tuhan. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu adalah hambaku yang benar-benar menyembah aku. Engkaulah hambaku yang benar-benar menyembah aku, yang hanya ingin kepada diriku, bukan ingin kepada apa-apa yang aku ciptakan dari keindahan langit dan bumi ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu adalah hambaku yang benar-benar menyembah demi aku. Sungguh aku perbuat untukmu, sungguh aku akan perbuat untukmu. Lalu diterangkannya oleh Abu Yazid beberapa perkara. Yahya bin Mu'adz lalu berkata, maka ceritanya itu, ujar Yahya, kisah Abu Yazid tadi mendahsyatkanku. Penuh pikiranku atas cerita itu dan heranlah aku daripadanya. Lalu saya bertanya kepadanya, kepada Abu Yazid,
wahai penghuluku, mengapa kamu tidak meminta ma'rifat kepadanya? Jangan minta ma'rifat, Bang. Nggak ada hendak pian minta surga, nggak ada hendak pian minta permata, jangan minta ma'rifat saja, Bang. Sedangkan raja di raja, Allah Ta'ala telah berfirman kepadamu, kepada pian, mintalah kepadaku apa yang kamu kehendaki. Kan tadi Tuhan menawari pian, apa nang kamu hendak minta kepadaku? Pian jawab, ada hendak minta apa-apa, jangan minta ma'rifat, kan lawan Tuhan. Yahya meneruskan ceritanya, lalu Abu Yazid berteriak dengan teriakan. Seraya ia berkata, diamlah, kasihan kamu cemburu akan hal itu kepadaku, sehingga saya tidak senang apabila rahasia ini diketahui oleh orang lain. Diceritakan bahwa Abu Turab An-Nakhshabi merasa heran dengan seorang murid. Maka ia mendekatkan murid itu dan mengurusi semua kepentingannya. Jadi Abu Turab ini ada melihat seorang murid begitu bagus akhlaknya, begitu bagus ibadahnya. Lalu Abu Turab ini ingin mengurusi si murid ini, menyediakan segala yang diperlukannya. Dan murid itu sibuk dengan ibadahnya dan apa-apa yang diperolehnya dari ibadahnya. Pada suatu hari Abu Turab berkata kepada murid itu, ujar Abu Turab, wahai murid, seandainya kamu melihat akan Abu Yazid, jika kita berhilang pang lawan Abu Yazid Al-Bastami, kita berhilang ke situ kayak apa? Murid itu menjawab, saya daripadanya sibuk. Ulun kada kaubar berhilang lawan Abu Yazid itu. Maka ketika Abu Turab sering menyebut-nyebut, seandainya kamu melihat akan Abu Yazid, jaka ikam ini berhilang hakawada Abu Yazid sekali-sekali kayak itu. Dijawab oleh si murid tadi, ulun sibuk bana pang, banyak bana wirid, banyak bana amalan macam-macam, habis waktu ada kau lagi berhilang lawan Abu Yazid itu. Beberapa kali dibawahi oleh Abu Turab si murid ini, maka tergeraklah perasaan marah murid itu. Murid itu rupanya sarik juga, harus dibawahi kepada Abu Yazid. Dan ia berkata, ujar si murid, kiranya apakah yang bisa saya perbuat dengan Abu Yazid? Saya telah melihat Allah Ta'ala. Bapak kepada Abu Yazid itu, ulun melihat Tuhan sudah, ada perlu Abu Yazid lagi. Nah, ujar si murid tadi, apakah yang bisa saya perbuat dengan Abu Yazid? Saya telah melihat Allah Ta'ala. Nah, artinya pemahamannya, apakah wadah manusia berhilang, ulun ini sudah beribadahnya sudah bagus, ulun ini beribadah taat kepada Allah, ulun ini membaca wirid, membaca zikir, lebih baik pada berhilang kepada Abu Yazid manusia itu. Kan ulun ini menghadap Allah, beribadah, berzikir, mana baik yang berhilang manusia orang Abu Yazid itu. Nah, ujar si murid tadi. Abu Turab berkata, maka bangkitlah tabiatku dan saya tidak dapat menguasai diri. Maka saya berkata, ujar Abu Turab, celaka kamu wahai murid, celaka kamu. Kamu tertipu dengan Allah Azza wa Jalla. Seandainya kamu melihat Abu Yazid satu kali, niscaya lebih bermanfaat untukmu daripada kamu melihat Allah 70 kali. Ikam ini tertipu dengan ibadahmu wahai murid. Andai kata ikam bertamu Abu Yazid itu ikam sejam aja, lebih baik daripada ibadah ikam 70 tahun. Abu Turab meneruskan ceritanya. Maka heranlah anak muda itu dari ucapannya, dan ia mengingkarinya. Heran si murid, mengapa lebih baik berhilang Abu Yazid satu mat daripada beribadah 70 tahun. Lalu murid itu bertanya, bagaimana bisa demikian? Mana dalilnya berhilang Abu Yazid satu mat abdal pada beribadah 70 tahun?
Abu Turab berkata kepadanya, celaka kamu, bukankah kamu telah melihat Allah di sisimu, maka ia tampak bagimu atas kadar tingkatanmu, dan kamu melihat Abu Yazid di sisi Allah yang telah ditampakkan olehnya atas kadar tingkatannya. Alasannya tahulah ikam beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat kepada engkau sekadar apa ibadahmu itu. Engkau beribadah kepada Allah, Allah memberikan engkau rahmat sekadar apa nilai ibadah engkau. Tapi kalau engkau duduk dengan Abu Yazid, Allah akan memberikan rahmat dengan kadar Abu Yazid diberikan kepada engkau. Nah, mana hebatnya ibadah engkau dengan ibadah Abu Yazid Al-Bastami? Bila engkau duduk di sampingnya, engkau bertatap pandang dengannya, engkau diberikan Allah rahmat dengan rahmat yang seperti Allah berikan kepada Abu Yazid Al-Bastami itu. Murid itu lalu mengerti apa yang kukatakan. Maka ia berkata, si murid tadi, bawalah saya kepadanya. Muka itu bawa ke sana bilang. Maka Abu Turab menerangkan kisahnya, di mana ia mengatakan pada akhir kisahnya, maka kami berdiri di atas suatu tempat yang tinggi, kami menunggu Abu Yazid supaya ia keluar untuk kami dari hutan. Dan adalah Abu Yazid bertempat tinggal di hutan yang di dalamnya ada binatang-binatang buas. Abu Turab meneruskan ceritanya, maka lewatlah Abu Yazid di hadapan kami, dan ia telah membalik tutup kepalanya ke belakangnya. Lalu saya katakan kepada pemuda itu, inilah Abu Yazid. Nih ya orangnya ngaran Abu Yazid. Maka lihatlah kepadanya, pandanglah dia. Pemuda itu lalu melihat kepada Abu Yazid, maka pingsanlah pemuda tadi. Kemudian kami menggerak-gerakannya, tiba-tiba ia telah meninggal dunia. Mati sudah pemuda tadi. Maka kami saling tolong menolong untuk menguburkannya. Lalu saya berkata kepada Abu Yazid, wahai penghuluku, pandangannya kepadamu mematikannya. Begitunya melihat pian langsungnya siup mati. Abu Yazid berkata, tidak, bukan pandangannya itu, akan tetapi temanmu benar dan telah bertempat di dalam hatinya suatu rahasia yang tidak terbuka baginya dengan sifatnya. Maka ketika ia melihat kami, terbukalah rahasia hati baginya, maka sempitlah ia dari menanggungnya, karena ia pada makam murid-murid yang lemah, maka yang demikian itu menjadikannya mati. Nah, ini ia apa yang dialami oleh Muhammad bin Husin Al-Bajalli. Muhammad bin Husin Al-Bajalli ini bermimpi bertemu Rasulullah. Bertemu Rasulullah dalam mimpi. Ujar Muhammad bin Husin, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling abdal? Padahal kan ulun amalan apa yang paling abdal wahai Rasulullah? Ujar Nabi, wahai Muhammad bin Husin, berduduknya engkau di hadapan wali Allah, sekedar memerah susu atau sekedar menyangahin tahu, tomat aja tuh, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu hancur tubuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk kita di hadapan wali Allah sesaat itu lebih ganal pahalanya, lebih besar rahmat yang diterima daripada kita beribadah sampai mati, sampai hancur tubuh kita. Kenapa sebabnya? Ya kayak tadi sebabnya. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan hati kita yang kotor, kita beribadah kepada Allah dengan hati yang kada karuan, kita beribadah kepada Allah dengan kurang adab dan sebagainya, Allah akan memberikan rahmat kepada kita sekedar itu. Sekedar itu. Tapi kalau kita duduk di hadapan orang yang wali, orang yang sudah sempurna di hadapan Allah, tentu curahan rahmat yang diberikan Allah kepada wali itu sangat besar, dan kita dapat
di depannya, duduk di hadapannya itu. Jadi artinya rahmat yang kita peroleh dengan sesaat duduk di hadapan wali itu lebih banyak rahmatnya daripada ibadah kita sepanjang hidup kita. Karena waktu kita duduk di hadapan wali, Allah akan memandang kita. Allah memberikan rahmat menurut kadar yang diterima para wali. Nah, kita dapat manfaatnya. Tapi kalau kita sendiri beribadah, Allah berikan rahmat sekadar ukuran wadah kita menerima rahmat, halus rahmatnya. Nah, karena dengan hati yang masih kotor, adab yang kada baik dan sebagainya. Nah, jadi itu yang maksud hadis Nabi dalam mimpi tadi. Kita duduk sesaat di hadapan waliullah itu lebih baik daripada engkau beribadah sepanjang umur engkau sampai hancur tubuh engkau. Nah, amunnya kita memikirkan sekali aja, kita bingung nih, apa garang hilang orang wali satu umat, kenalan itu pahalanya kalah beribadah seumur hidup. Nah, kalau kita berpikir sekali itu bujur kada paham kita. Tetapi kalau kita pikirkan bujur-bujur bahwa beribadah itu yang dituju rahmat Allah. Ibadah ini adalah umpannya rahmat Allah. Ibadah ini umpan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah kita umpanakan lawan umpan kita halus juga rahmatnya. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, umpannya umpan waliullah itu ganal, umpannya ganal juga rahmat nang diterimanya. Nah, itu kita memahami itu, maka kada sulit mengejar Nabi bahwa engkau duduk sesaat di hadapan waliullah itu lebih afdal daripada engkau beribadah sepanjang umur engkau. Nah, jadi para ulama di dalam kitab Al-Manhajus Shawi menyebutkan bahwa syaratnya dan kita duduk tadi sesaat di hadapan orang itu lebih afdal daripada beribadah sepanjang umur. Syaratnya yang pertama, orang itu memang wali. Orang itu memang waliyun lillah. Satu itu. Syaratnya orangnya itu waliyun lillah. Nang kita hadapi ini memang orangnya wali Allah. Wali Allah mujur, kada wawalian kada. Nah, wali Allah nang bujur itu nang kayak apa? Ada beberapa tanda nang mengarah bahwa itu waliullah. Satu, syarat orang jadi wali itu kaunuhu alimah, mesti alim. Mesti alim. Karena Allah kada mau mengangkat wali itu orang jahil, kada mau. Kada mau. Syarat orang wali itu mesti alim terlebih dahulu. Nah, itu syarat wilayah. Kemudian rukun wilayah, rukun kewalian itu ada dua. Nah, jadi pertama orangnya dulu alim, alim orangnya. Nah, syaratnya sudah masuk. Yang kedua rukunnya ada dua. Rukun yang pertama kaunuhu munqadan lisyariah. Orang ini tunduk bagi syariat Allah. Orangnya begalang amas tuh wala kada wali ini tuh. Orangnya kada sembahyang kada mau wali. Seorang wali itu rukunnya wali itu munqadan lisyariah, tunduk bagi syariat Allah. Mau lihat zahirnya dulu orangnya. Kaunuhu fi zahir, keadaan wali itu pada zahirnya munqadan lisyariah, tunduk bagi syariat. Nah, jadi lihati zahirnya. Kayak apa dengan syariat? Tapahwal kada. Lawan hukum-hukum syariat nih pas kada tingkah lakunya. Lihati pang tutur katanya, cocoklah lawan syariat. Tutur katanya aja ketahuan cocok kada lawan syariat. Nah, kemudian lagi pakaiannya cocok kada lawan syariat. Usahanya cocok kada lawan syariat. Nah, jadi semua zahirnya itu mesti tunduk lawan syariat. Nah, jadi bila orang tu alim, imbal tu pula orang ini tunduk lawan syariat, dua sudah pada dirinya ada tanda kewalian. Dan yang ketiga, wa kaunuhu fil batin mustaghriqan bil hakikah. Orang itu batinnya, hatinya tenggelam dengan hakikat. Artinya hatinya tenggelam dengan hakikat itu ayyakuna farahuhu wasti'nasuhu wa ta'alluquhu billah. Nah, orang ini kegembiraannya, kejinakannya dengan taat kepada Allah. Ia gembira bila kawa taat. Inya jinak bila mana taat. Wa ta'alluquhu billah, dan inya hanya menggantungkan dirinya kepada Allah. Nah, itu
itu hatinya kada kawa diketahui. Jadi orang-orang wali itu yang paling gembira bila inya kawa taat. Inya datang dunia kayak apa aja, inya kada gembira seperti gembiranya bila kawa taat kepada Allah. Satu itu. Dua, bagaimanapun dia susahnya, bagaimanapun dia sulitnya, bila mana dia zikir kepada Allah, hatinya pasti tenang. Nah, itu tanda orang wali. Yang ketiga, ta'alluquhu billah, dia bergantung hidupnya kepada Allah. Inya biar si A putus hubungan kada jadi masalah. Ada orang kaya putus hubungan kada jadi soal, hidupnya kada bergantung sama orang kaya. Nah, itu orang wali. Dia sekampungan orang memusuhinya, kada jadi masalah. Asa Allah jangan musuhinya. Nah, bila tiga perkara tadi, kaunuhu aliman, kaunuhu fil zahir munqadan li syariah, kaunuhu fil batin mustaghrikan bil haqiqah, itu waliullah. Nah, bila kita duduk di hadapan orang seperti itu sesaat, lebih mulia, lebih banyak rahmat yang kita terima daripada beribadah sepanjang hidup kita. Nah, satu, orangnya ini wali bujur-bujur. Yang kedua, supaya kita dapat rahmat yang banyak tadi, satu yang kita hadapi orangnya wali bujur-bujur. Yang kedua, i'tiqad hati kita bi annahu waliyullah. Hati kita ini mengikatkan ini orang adalah wali Allah. Misalnya wali bujur nih, kita duduk di hadapannya, tapi kita kadang mengikatkan inya tuh wali, kita kada dapat napa-napa. Kada dapat rahmat Allah, kada dapat berkat Allah. Padahal orang duduk di hadapan kita ini wali, memang wali bujur, orangnya wali Allah. Tapi kita menganggap inya tuh kada wali, kada dapat napa-napa. Nah, jadi yang kedua, i'tiqad dalam hati kita bahwa dia itu adalah waliullah. Nah, yang ketiga, bil adabil kamil, dengan adab yang sempurna. Nah, dengan adab yang sempurna. Jadi kalau kita nyata bahwa di hadapan kita ini wali orangnya, kita i'tiqadkan bahwa si jin itu wali, dan kita hadapi dengan adab yang sempurna. Nah, sesaat kita di hadapan si jin itu, lebih banyak rahmat yang kita terima daripada kita beribadah sampai mati. Nah, contohnya kayak pemuda tadi, dengan melihat Abu Yazid bahwa lebih baik daripada ibadahnya selama 70 tahun tadi. Nah, ketika orang-orang hitam berzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على